jutsu-jutsu brutal yang ada di Naruto, bahkan sampai memakan nyawa pengguna maupun musuhnya. Jutsu adalah seni mistik seorang ninja yang digunakan dalam pertempuran. Jutsu memerlukan seorang untuk menggunakan tek naga dalam atau cakra untuk melakukan teknik tertentu yang telah dipelajarinya. Selain itu, seorang ninja juga harus mengolah dua bentuk tenaga, yaitu tenaga fisik dan tenaga spiritual, untuk menghasilkan cakra bersama dengan beberapa kombinasi segel tangan untuk bisa melakukan jutsu. Namun apa jadinya jika beberapa jutsu ini malah bisa membahayakan penggunanya sendiri maupun memberi dampak besar bagi musuhnya? Berikut ulasannya. Eits, sebelum itu jangan lupa untuk mengklik tombol like, komen, dan subscribe agar admin 1 dapat lebih bersemangat untuk memberi informasi seputar Naruto. Oke, yang pertama, Reaper Death Seal adalah teknik penyegelan yang sangat kuat dan berbahaya yang digunakan untuk menyegel jiwa seseorang di dalam perut Shinigami atau dengan lancar. Reaper Death Seal atau jurus pemanggil malaikat kematian pertama kali muncul di anime Naruto ketika digunakan oleh Hiruzen Sarutobi, Hokage ketiga, sebagai langkah terakhir untuk menyegel lengan Orochimaru. Shinigami di Naruto memiliki jubah putih dan tanduk, dan penampilannya mungkin mirip dengan Kaguya, yang menunjukkan bahwa mungkin penggambaran kebanyakan dewa di dalam dunia Naruto seperti itu. Yang kedua, Torture Chamber. Hibiki Morino merupakan salah satu karakter yang menggunakan jurus Torture Chamber. Jutsu ini dapat menyandra dan menyiksa musuhnya secara brutal. Jurus Torture Chamber merupakan teknik yang digunakan Hibiki untuk memperoleh informasi dari musuh atau tahanan dengan cara menghadirkan mereka ke dalam ruangan penyiksaan yang mengerikan. Dalam ruangan ini, korban akan mengalami berbagai bentuk penyiksaan fisik dan mental yang ekstrim. Dalam pertarungan, Hibiki akan menggunakan Torture Chamber untuk mengintimidasi musuh-musuhnya. Dia akan mengancam mereka dengan menggambarkan betapa mengerikan penyiksaan yang akan mereka hadapi jika tidak memberikan informasi yang diinginkan. Jurus ini memanfaatkan efek psikologis dari rasa takut dan tekanan yang ditimbulkan oleh situasi penyiksaan untuk memaksa lawan-lawan yang menyerah atau memberikan informasi yang diinginkan. Teknik ini melibatkan penggunaan alat-alat seperti jarum, tang, dan kawat untuk menyiksa tahanan Hibiki Morino. Hibiki juga menggunakan genjutsu untuk meningkatkan rasa sakit yang dirasakan oleh tahanannya. Yang ketiga, Tsukuyomi. Tsukuyomi membuat korbannya berada di bawah ilusi, penglihatan, pendengaran, dan berbagai macam hal lainnya di bawah kendali sang pengguna. Korban biasanya sampai harus koma dan mengalami trauma berlarut-larut, sementara penggunanya akan sangat dilemahkan setelah menggunakan jutsu ini. Tsukuyomi adalah salah satu teknik kemampuan khusus yang dimiliki oleh pemilik Sharingan level 3 yang merupakan evolusi tertinggi dari mata Sharingan dalam serial Naruto. Tsukuyomi dianggap sebagai salah satu genjutsu terkuat yang pernah ada. Ketika Tsukuyomi diaktifkan, pengguna Sharingan mampu menciptakan dunia ilusi yang sangat kuat di dalam pikiran lawannya. Dalam dunia ilusi Tsukuyomi, pengguna memiliki kendali penuh atas waktu, ruang, dan realitas, memungkinkan mereka untuk membuat korban mengalami penderitaan yang luar biasa. Tsukuyomi juga memiliki efek psikologis yang merusak. Setelah keluar dari genjutsu Tsukuyomi, korban seringkali mengalami trauma dan kehilangan kepercayaan pada kenyataan. Mereka bisa menderita secara emosional dan mengalami kesulitan membedakan antara ilusi dan kenyataan. Yang keempat, ledakan C4. C4 adalah salah satu teknik khusus yang digunakan oleh Deidara yang memanfaatkan kemampuan uniknya dalam seni ledakan. Dengan menggunakan tanah liat peledak yang digabungkan dengan cakra, Deidara dapat menciptakan berbagai macam seni ledakan yang mematikan. Namun, yang membedakan C4 dari teknik ledakan lainnya adalah kemampuan untuk menghasilkan partikel-partikel yang sangat kecil dan hampir tidak terlihat. Ketika C4 diaktifkan, Deidara melepaskan partikel-partikel ini ke udara. Ketika korban menghirup atau terkena partikel-partikel tersebut, partikel tersebut masuk ke dalam tubuh mereka dan mulai berkembang biak dengan cepat. Partikel-partikel ini kemudian meledak di dalam secara internal, lalu menghancurkan organ-organ di dalam tubuh korban. Kekuatan ledakan C4 ini sangat besar dan hampir tidak dapat dihindari. Dampak ledakan C4 dapat sangat merusak dan mematikan. Ledakan yang dihasilkan mampu menghancurkan bangunan besar, memusnahkan area luas, dan mempengaruhi banyak orang dalam jangkauan ledakannya. Korban yang terkena ledakan C4 dapat mengalami luka-luka serius, kehilangan anggota tubuh, atau bahkan kematian yang sangat instan. Yang kelima yaitu jurus yang sangat legenda adalah Edo Tensei. Edo Tensei juga dikenal sebagai reinkarnasi hidup, melibatkan pengguna menggunakan segel dan mengorbankan tubuh
tubuh manusia sebagai mediumnya. Dalam proses ini, roh orang mati dikembalikan ke dunia nyata dan mereka dikendalikan sepenuhnya oleh pengguna jutsu. Orang yang dihidupkan kembali melanjutkan kehidupan mereka dengan ingatan dan kemampuan mereka yang sebelumnya, dan mereka secara harfiah tidak dapat mati kembali kecuali jutsu ini dihentikan. Proses Edo Tensei ini memerlukan spesimen tubuh manusia yang disegel sebelumnya, yang seringkali merupakan penjahat atau shinobi yang sangat kuat. Tubuh ini diaktifkan melalui serangkaian segel dan ritual yang menghubungkannya dengan roh yang telah mati. Setelah pemanggilan selesai, orang yang dihidupkan kembali akan berfungsi sebagai alat pengendali yang setia bagi pengguna jutsu. Salah satu kekuatan Edo Tensei adalah bahwa orang yang dihidupkan kembali mempertahankan kemampuan mereka saat hidup, termasuk kekuatan jurus mereka. Mereka tidak merasakan rasa sakit atau keletihan secara fisik, membuat mereka musuh yang tangguh dalam pertempuran. Mereka juga dapat menghidupkan kembali teknik khusus mereka dan menggunakannya untuk melawan musuh-musuhnya. Jurus ini sangat tidak etis karena mampu membangkitkan orang yang sudah mati beserta kemampuan dan ingatannya. Nah, itu dia tadi ada beberapa jurus yang menurut Mimin brutal dan cukup gelap. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Gua admin 1 yang masih belum move on, izin pamit dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.